pagi juga untuk semuanya. Halo, apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya dan sukacita selalu. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai IMPA, yuk dipersiapkan Alkitabnya, Kidung Cerianya. Kalau semua sudah dipersiapkan, saatnya kita saat teduh dulu ya. Yuk, sikap saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai, yuk sekarang kita ingin menyanyi lagu Mars PA. Kavali undang adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Mars PA. Adik-adik, sekarang kita buka Kidung Cerianya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 23. Kita nyanyi bait yang pertama dan yang kedua. Yang bait yang pertama, anak-anak puji nama Allah. Yang kedua, anak-anak taat pada Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang senantiasa memberkati kami di sepanjang 1 minggu pekan lalu Tuhan, dan di pagi hari ini Tuhan Kau beri Tuhan kesehatan bagi kami, sehingga kami juga Tuhan boleh diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah
ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan kiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian ibadah ini. Tuhan berkati juga kakak Layan yang akan memimpin ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk dan dibuka lagi Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 301, Ku Ingin Berperangai. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi satu buah lagu dari Kidung Ceria 149. Kidung Ceria 149, Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila Kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian, pasal yang ke-31, ayat 43 sampai 50. Dibuka dulu Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Lama, Kejadian, pasal 31, ayat 43 hingga 50. Jika adik-adik sudah menemukan bacaan pada pagi hari ini, biarkan Alkitabnya terbuka. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, ibadah minggu pelayanan anak melalui video recording. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan Alkitab. Kiranya Tuhan mau pimpin sertai kami, sehingga kami mengerti apa yang diajarkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan membaca Alkitab. Sudah dibuka Alkitabnya dari Kitab Kejadian, pasal yang ke-31, ayat 43 hingga 50. Ko Alfit akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Kejadian 31 ayat 43 hingga yang ke-50 berkata demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang
marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan ini dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Kak Olvit doakan semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari. Adik-adik, Kak Olvit mau tanya nih, kalian tahu nggak ya kira-kira kalian sudah berapa lama ya beraktivitas di rumah? Aktivitas dalam hal belajar, beribadah, bahkan mungkin sebagian mama papa dari adik-adik di rumah yang biasanya bekerja di kantor saat ini bisa melakukan pekerjaan dari rumah. Ayo, kira-kira sudah berapa lama ya? Nah, adik-adik, tidak terasa kalau ternyata kita sudah menjalani berbagai aktivitas di rumah itu sudah hampir 3 bulan. Wow, adik-adik sudah melakukan kegiatan belajar dari rumah secara online. Dan kemarin itu adik-adik sudah ada ya yang melakukan PAT, ujian di sekolah. Nah, adik-adik, begitu juga selama 3 bulan ini, adik-adik, kakak layan, dan juga orang tua, kita semua nih sudah melakukan ibadah secara online seperti saat ini yang kita lakukan. Adik-adik, betapa luar biasanya ya apa yang kita lakukan sekarang ini. Ternyata walau dengan penuh keterbatasan, kita mampu menjalani segala aktivitas, yaitu belajar, bekerja, dan beribadah dengan tetap penuh semangat. Ini semua kita lakukan untuk apa sih? Ini semua kita lakukan sebagai bentuk dukungan kita kepada bangsa kita, karena saat ini bangsa kita sedang memerangi pandemi virus COVID-19. Jadi dengan kita mengurangi aktivitas di luar rumah dan kita melakukan 3 hal tadi, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, itu merupakan suatu bentuk dukungan kita kepada bangsa kita, kepada negeri kita, yang saat ini sedang melawan penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang Kak Olvit mau tanya nih, adik-adik di rumah kangen gak sama guru dan teman-teman di sekolah? Ayo, gimana perasaannya? Atau dengan kakak layan atau teman-teman yang sering adik-adik temui pada saat adik-adik datang ke IMPA? Ayo, siapa yang kangen? Coba tunjuk tangannya tinggi-tinggi. Kalau Fit yakin pasti adik-adik merasa kangen dengan suasana di sekolah ataupun pada saat adik-adik ibadah minggu pelayanan anak di gereja. Karena kita semua kakak layan yang selalu melayani adik-adik di setiap minggu melalui video recording ini pun merasa kangen juga untuk bisa bertemu dengan adik-adik secara langsung di gereja di dalam peribadahan kita.
Tapi adik-adik, sampai saat ini kita masih harus tetap bersabar nih untuk bisa bertemu kembali secara langsung. Dimana kita boleh kembali bersama-sama bertemu di kegiatan ibadah kita setelah pandemi ini boleh terlewati dengan baik. Nah, tapi adik-adik, di balik semua keadaan ini, saat kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19, kita banyak berkegiatan di rumah. Sadarkah adik-adik kalau ternyata kita mempunyai banyak waktu luang dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, mama, papa, kakak, adik, maupun oma, opa yang tinggal satu rumah dengan adik-adik. Biasanya mama papa itu hari-hari Senin sampai Jumat sibuk di kantor. Adik-adik bisa ketemu pagi saat sebelum berangkat sekolah atau malam setelah mama papa pulang dari pekerjaan. Atau bisa berkumpul bermain satu hari bersama-sama itu di saat waktu weekend, Sabtu atau Minggu. Nah, saat ini dengan kegiatan adik-adik, mama papa banyak dilakukan di rumah, pasti lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga di rumah. Nah, perasaan adik-adik gimana? Yang biasanya susah untuk cari waktu luang bermain bersama mama papa, sekarang hampir setiap hari kita bisa bermain bersama mama papa, bisa belajar diajarin mama papa, atau bisa bermain dengan kakak yang biasanya pergi kuliah, ya kan? Gimana perasaan adik-adik? Kak Olvit yakin pasti adik-adik banyak sekali yang merasa senang. Saat adik-adik ataupun satu keluarga adik-adik harus berkegiatan beraktivitas di rumah, pasti adik-adik ada yang bilang, "Yeay, mama papaku bekerja dari rumah. Mama bisa lebih sering memasak makanan kesukaanku." Atau papa bisa lebih sering mengajari aku pelajaran sekolah. Atau ada yang kegirangan karena kakaknya yang biasa pergi kuliah ini juga harus beraktivitas di rumah, jadi bisa bermain bersama sambil belajar. Atau bahkan ada yang gini, "Yes, aku gak perlu bangun pagi untuk bersiap berangkat ke sekolah. Karena sekarang kegiatan belajar dan mengajar cukup dilakukan dari rumah secara online, jadi aku bisa bangun siang." Ayo, ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada ya. Nah, kalau Fit mau ingetin nih untuk adik-adik, walaupun sekarang kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, tapi adik-adik harus tetap bangun pagi agar tidak terlambat untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui media online. Nah, tadi tuh pengalaman yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama keluarga di rumah. Tapi sekarang Kak Alvit mau tanya, ada nggak pengalaman lain di luar dari pengalaman yang menyenangkan itu selama adik-adik berkegiatan di rumah bersama keluarga yang membuat adik-adik merasa bosan? Aduh, aku harus main sama adik lagi. Aduh, aku besok pasti dijailin kakak lagi. Dimana waktu-waktu yang dihabiskan di rumah itu malah justru terkadang adik-adik merasa sedih, kesal, atau marah akibat interaksi yang dilakukan oleh adik-adik dengan saudara. Misalkan saat bermain dengan adik terjadi rebutan mainan, berujung bertengkar. Atau adik-adik malah justru dimarahi mama atau papa karena adik-adik lalai saat menjalankan tugas sekolah ataupun tugas di rumah. Pasti adik-adik pernah ya merasa seperti itu juga. Selain ada perasaan senang, ada juga pasti perasaan sedih yang dilewati selama adik-adik berkegiatan di rumah. Nah, kondisi yang seperti ini nih, sama seperti bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang tadi kita baca bersama. Bacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu mengenai hubungan keluarga antara Laban dan Yakub. Yakub adalah keponakan dari Laban, jadi Laban itu adalah pamannya si Yakub. Awalnya hubungan Yakub dan Laban, hubungan keponakan dan paman, ini hubungannya sangat baik. Bahkan Yakub itu tinggal di rumahnya Laban.
Dan saat dia tinggal di rumah Laban, di sana dia membantu Laban menjaga ternak-ternaknya. Hingga suatu ketika, Yakub memperistri menikahi anaknya Laban yang bernama Rahel dan Lea. Jadi hubungan antara Laban dan Yakub ini baik sekali adik-adik. Tapi suatu ketika Laban menyakiti hati Yakub, sehingga Yakub merasa kesal, marah kepada Laban, sampai membuat Yakub berpikir untuk pergi dari rumah Laban, kembali ke kampung halamannya. Jadi waktu Yakub marah kepada Laban, dia mau pergi aja dari rumah Laban, tapi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Laban. Dia pergi dari rumah Laban membawa istri, anak-anaknya, beserta ternak piaraannya si Yakub. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tahu nama istri Yakub adalah tadi Rahel dan Lea. Nah, Kalvi juga mau kasih tahu nih nama anak-anak Yakub. Anak Yakub itu jumlahnya ada 13 orang. 13 begini. 13 orang. 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nama anak-anak Yakub yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Dina, Yusuf, dan Benyamin. Nah, adik-adik, Yakub membawa istrinya, anaknya, serta ternaknya pergi dari rumah Laban secara diam-diam. Tetapi Laban tahu kabar itu 3 hari setelah Yakub pergi. Apa reaksi Laban setelah tahu kabar tersebut? Si Yakub pergi dari rumahnya. Reaksinya, Laban sangat marah. Dia bertekad untuk mencari kemana Yakub pergi membawa anak-anak Laban dan cucunya. Karena kan Yakub menikah dengan anaknya si Laban. Menurut adik-adik, apa ya yang akan dilakukan Laban saat nanti Laban bertemu dengan Yakub? Laban marahin Yakub gak ya karena pergi diam-diam dari rumahnya? Karena kalau Laban marahin, kira-kira mereka tambah berantem gak ya? Nah, adik-adik, dengan tuntunan Tuhan melalui mimpi yang didapat Laban saat dia beristirahat sebelum dia pergi mencari Yakub, di situ Tuhan meminta Laban untuk tidak bertengkar lagi dengan Yakub saat mereka bertemu. Laban tidak perlu memarahi Yakub, nanti ujungnya terjadi pertengkaran yang lebih besar. Maka Tuhan memerintahkan kepada Laban untuk berdamai dengan Yakub, berbaikan saat bertemu nanti. Laban pergi mencari si Yakub. Lalu adik-adik, tiba saatnya mereka bertemu antara Laban dan Yakub. Saat mereka bertemu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka berbaikan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Pada saat mereka berbaikan, di situ ditandai seperti bacaan kita tadi, mereka mendirikan tugu dari batu. Di situ juga tugunya menandakan selain lambang perdamaian antara antara Laban dan Yakub, itu juga menjadi lambang perjanjian. Jadi tadi kan mereka bertengkar terus berdamai. Nah, tugu itu selain menjadi lambang perdamaian, itu juga menjadi lambang perjanjian. Apa perjanjiannya? Laban meminta Yakub untuk berjanji akan selalu mengasihi istrinya Rahel dan Lea serta ke-13 anaknya. Jadi di situ Laban meminta nih, Yakub harus selalu mengasihi istri dan anak-anaknya. Apa reaksi Yakub? Reaksi Yakub saat itu adalah, ya, dia menerima apa yang diminta Laban. Karena kenapa Laban meminta itu? Laban itu sangat menyayangi anak dan cucunya.
Jadi permintaan Laban itu dikabulkan sama Yakub, ditandai dengan tugu. Jadi dengan tugu itu sebagai lambang perjanjian dan perdamaian. Tadi tugunya namanya apa? Yuk. Yakub menamai tugu tersebut adalah Galet dan Laban menamainya Mispa. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang bisa kita pelajari adalah terkadang kita nih, adik-adik dan kakak Kak Olfit deh, merasa disakiti hatinya oleh saudara kita, entah itu kakak, adik, ataupun mungkin disakiti, kita merasa disakiti karena kita dimarahin, kita merasa disakiti oleh mama, papa. Itu terkadang kita merasa disakiti. Atau pada saat ini ada dari antara adik-adik yang merasa sangat kesal, marah atas perbuatan orang lain yang tidak mengenakan hati adik-adik. Nah, adik-adik, melalui cerita ini, kita semua, gak hanya adik-adik, Kak Olfit pun diajak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membawa perdamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Dan juga saat kita mau berdamai, kita diharapkan untuk berjanji selalu hidup damai dengan semua orang di sekitar kita. Janji untuk hidup damai itu bagaimana ya? Contohnya, saat kita berbuat salah kepada orang lain, kita mau untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya. Ataupun saat ada orang lain yang menyakiti hati kita dan mereka minta maaf, itu kita harus memaafkan mereka. Jadi janji perdamaian itu dilakukan dua hal. Kita mau minta maaf atas kesalahan kita, yang pertama. Atau yang kedua, kita mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, ini semua pertama-tama kita belajarnya di mana? Di lingkup keluarga kita, seperti contoh ini, di hubungan keluarga antara Yakub dan Laban. Nah, adik-adik, jika kita sudah bisa melakukan ini di lingkup keluarga kita bisa hidup damai dengan keluarga kita. Dijamin nanti saat kondisi negeri kita sudah pulih, virus COVID-19 ini sudah berhasil dilawan oleh bangsa kita, dan kita bisa kembali beraktivitas di sekolah, di gereja, ataupun kita bisa ketemu dengan sanak saudara kita yang lainnya selain kakak adik atau mama papa kita, om, tante, sepupu. Kita pasti bisa juga untuk hidup berdamai dengan siapapun, baik itu teman kita, saudara-saudara kita, dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, jangan lupa juga untuk meminta pertolongan Tuhan, di mana hanya Dialah yang bisa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, pada minggu hari ini Kak Olfit mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya adalah menghafal nama anak-anak Yakub, yang tadi jumlahnya ada 13, melalui lagu. Nah, didengerin ya. Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, Dina, anak perempuan, Dina, anak perempuan, Dina, anak perempuan, 13 anak Yakub.
Adik-adik, nanti lagu yang tadi Kak Alfit nyanyikan itu bisa digunakan adik-adik untuk menghafal nama anak Yakub. Pelajari lagunya, nanti kalau sudah hafal, minta tolong mama, papa, atau kakak adik-adik untuk membantu adik-adik merekam adik-adik menyanyi lagu tersebut. Lalu nanti lagunya boleh dikumpulkan ke kakak Layan melalui WhatsApp atau diupload ke Facebook atau juga bisa diupload ke Instagram. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita buka Kidung Cerianya, kita menyanyi dari 213. Dengar panggilan Tuhan bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga ya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui doa syafaat ini, kami anak-anak-Mu mau mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh diberikan kesehatan dan dapat berkumpul untuk beribadah minggu bersama-sama melalui video recording ini. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau meminta pertolongan-Mu, kiranya melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini, kami boleh menjadi anak yang dapat hidup berdamai dengan orang di sekitar kami, baik itu keluarga kami maupun saudara dan teman kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kami sekalian anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami. Kami yang sudah boleh selesai mengikuti PAT di sekolah, kiranya kami nanti boleh mendapatkan hasil yang baik dari hasil belajar kami selama ini. Walau saat ini kami melakukan kegiatan belajar melalui online, kiranya kami dimampukan untuk bisa mengerti pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak kami yang kelas 6 SD, di mana ya Tuhan mereka akan menghadapi kelulusan sekolah dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Tuhan kiranya mau menyertai kakak-kakak kami yang akan mencari sekolah lanjutan, kiranya itu semua boleh terlaksana dengan baik dan pada waktunya mereka boleh mendapatkan sekolah yang menjadi impian mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan dan berkat melalui pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami, sehingga segala keperluan keluarga kami boleh tercukupkan. Berkati juga kakak atau adik kami dalam usaha mereka menuntut ilmu, serta opa oma kami dalam masa tua mereka, kiranya mereka boleh menjalani itu dengan penuh sukacita.
Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh kakak layan dalam tugas dan tanggung jawab mereka di dalam pendidikan, pekerjaan, terlebih khusus dalam pelayanan mereka. Di dalam mereka menyiapkan ibadah melalui video recording ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan kami. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania. Kiranya Tuhan mau memberkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Agar setiap pelayanan dilakukan untuk menguatkan iman setiap jemaat. Terlebih di tengah kondisi saat ini, kami sedang berusaha melawan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melewati masa-masa ini dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi dokter, perawat, dan para relawan dalam menangani dan merawat pasien virus COVID-19. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Para ilmuwan dan peneliti di dalam usaha mereka untuk menemukan vaksin untuk virus ini, kiranya Tuhan mau menyertai. Agar vaksin ini boleh segera ditemukan dan kondisi negeri kami, bahkan kondisi dunia yang saat ini kami tempati, boleh pulih kembali dari ancaman virus COVID-19. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dari tingkat pusat hingga daerah. Kiranya Tuhan mau memampukan mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dan juga itu semua dilakukan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa dipersiapkan persembahannya. Lalu kalau sudah terkumpul, adik-adik bisa minta tolong papa atau mamanya untuk ditransfer ke rekening di bawah ini, atau bisa langsung diantarkan ke gereja, ke sekretariatan. Kalau sudah terkumpul, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, bait pertama sampai ketiga. Adik-adik, kita mau doa persembahan, dipersilakan untuk berdiri. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati.
adik-adik masih tetap berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 219, Mengikut Jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Dia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah baik berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Adik-adik semuanya, tiba saatnya IPA kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita melanjutkan aktivitas selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Sikap doanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak ini, Tuhan, yang boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, Tuhan, yang boleh kami dengar melalui Kak Alfit. Biarlah firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan di aktivitas kami selanjutnya setelah ibadah ini. Tuhan yang pimpin sertai kami dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan yang pimpin dan jaga kami juga, pelihara kami di dalam 1 minggu ke depan, Tuhan, sehingga di minggu depan kami dapat beribadah kembali, Tuhan, di IMPA selanjutnya boleh bersama-sama bersuka cita, Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu kembali, Tuhan. Inilah doa syukur kami, doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah ya adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Kalimat hafalan minggu ini, Roh Kudus ada padaku, maka hidupku penuh dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Selamat hari Minggu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kakak pengasuh, ini Lea. Lea mau kasih tahu ayat hafalan hari ini, yaitu Roh Kudus ada padaku, maka hidupku penuh dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,